Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Fatma SPI, asal sekolah SMA Negeri 3 Biak, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Biak Numfor. Baiklah, kita masuk pada modul 1.1a.6 demonstrasi konseptual filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Konsep metode pendidikan Ki Hajar Dewantara terkenal dengan trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya dari depan guru menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. 2. Ingmadya Mangun Karso, artinya seorang guru di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan dan menggugah semangat. 3. Tuturi Handayani, artinya seorang guru mampu memberikan dorongan moral dan semangat kerja. Guru berperan aktif dalam memberikan semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya, berinovatif dan mandiri, guna mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Dasar pendidikan anak menurut Ki Hajar Dewantara berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenal hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi dan wirama, hidup dan penghidupannya seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman,
Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Perubahan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara. Budi pekerti atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter. Baik bagi seorang anak, keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Pendidikan yang berhamba pada anak merupakan salah satu dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni membebaskan anak dari segala ikatan dengan suci, mendekati anak, bukan meminta sesuatu hak, melainkan berhamba pada sang anak. Seorang pendidik hendaknya mendidik dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan serta melakukan pendekatan dengan didasari cinta kasih. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Berpikir kritis. 4. Berkebenekaan global. 5. Bergotong royong. 6. Kreatif. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah diterapkan di sekolah melalui kegiatan keagamaan. 1. Melaksanakan salat duhur secara berjamaah. 2. Melaksanakan usbu setiap hari Jumat. 3. Memperingati hari-hari besar keagamaan seperti Hari Natal, Hari Raya Idul Fitri. 4. Melakukan kegiatan KKR. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui kegiatan ekskul. Pertama, ekskul paskibraka. 2. Ekskul pramuka. 3. Ekskul hoki. 4. Ekskul basket. 5. Ekskul seni. 6. Ekskul bola voli. 7. Ekskul KSN. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui kegiatan literasi. Yang pertama, literasi membaca. 2. Literasi numerik. 3. Literasi digital. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Yang pertama, melakukan berbagai macam praktikum pada mata pelajaran biologi, fisika, kimia. 2. Melakukan diskusi kelompok. Yang ketiga, melakukan daur ulang dari sampah-sampah plastik. Tantangan yang dihadapi seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang pertama, kurang persiapan dalam mengajar. 2. Perilaku siswa yang beragam. 3. Konsentrasi siswa kurang. 4. Siswa kurang disiplin. 5. Kurang menjadi contoh. 6. Daya serap siswa berbeda-beda. Adapun solusi berdasarkan tantangan yang dihadapi oleh seorang guru. Yang pertama, optimalkan minat dan bakat siswa sesuai dengan program Merdeka Belajar. Yang kedua, meningkatkan kemampuan motorik siswa dan interaksi belajar. Yang ketiga, menggunakan metode
pembelajaran yang bervariatif agar siswa lebih nyaman saat belajar di kelas. Keempat, menambah interaksi dan pengajaran yang kreatif. 5. Guru mengikuti berbagai pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Yang keenam, guru memberikan contoh teladan yang baik pada siswa. Kesimpulan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah guru adalah contoh dan teladan bagi anak didiknya. Memberi contoh merupakan bagian dari pembelajaran yang akan berguna bagi anak sebagai individu dan sebagai bekal saat menjadi anggota masyarakat nantinya. Demikianlah materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Kasumasa. Salam guru penggerak. Salam bahagia.